Di mana-mana sama ya Bang ya. Benar sekali. Karena mereka juga di sana mereka harus memberikan jaminan apakah putri saya ini setelah menikah tentunya bukan makan cinta dong, ya nggak makan Iya. roti, makan Oke. nasi. Apalagi seperti kalau itu. di ta'aruf kan nggak pakai cinta dong Bang di Benar awal kan sekali, berarti kan. iya benar sekali. Jadi alhamdulillah 6 kali hopeless dan mau pulang. Oke. Setelah mau pulang itu ada teman saya yang membantu itu mengabarkan ada satu lagi, bisa nggak? Saya bilang kayaknya nggak usah deh. Tapi ya udah, Bismillah. Ternyata yang terakhir ini dapatnya mereka juga mengedepankan pria yang akhlaknya baik, terus juga tanggung jawab, yang namanya eh, gaji atau apa nomor ke 1000. Yang penting tanggung jawab dulu. Saya bilang kayaknya ini deh pas, diterima pas-pasan. Diterima pas-pasan. Jadi waktu itu saya jual kambing 7 apa 17 ekor di kampung, belum cukup. Di Indonesia untuk biaya nikah di Palestina. Nikah. Kan untuk biaya nikah itu kan saya harus menyediakan dana itu sekitar 37 apa 47 juta rupiah. Kita mau dapat dari mana kan? Akhirnya jual kambing, baru terjual kambing itu sekitar 6,5 juta. Kambing di kampung murah dong, satu ekor 600.000 lah, nggak cukup. Terus alhamdulillah dibantu juga sama teman-teman, dan dari 47 juta itu baru terbayar 17 juta mahar. Saya bilang, nih terima oke, nggak terima nggak masalah. Sampai yang saat ini Bang Onim masih punya hutang ke ibu mertua dan bapak mertua. Jangan ngomong-ngomong di TV. Ya, nggak apa-apa. Akan tetapi alhamdulillah setelah Bang Onim berkarya, terus juga jurnalis, terus juga YouTube juga, alhamdulillah pelan-pelan banyak kegiatan. Sekitar 2 tahun lalu saya sempat nanya ke ibu mertua dan bapak mertua, saya masih punya utang. Otomatis kan haknya istri. Kata bapak mertua, nggak usah Bang Onim, dengan hadirnya Bang Onim di Gaza itu kami sangat bersyukur. Karena Bang Onim hadir di Gaza itu bukan untuk golongan tertentu, untuk politik, tetapi dari Indonesia untuk Palestina. Oke, Bang, saya pengen tanya, waktu umur 24 tahun dikirim ke sana itu sebagai apa? Relawan? Saya dulu relawan Mercy, Medical Emergency Rescue Committee. Saya ketuanya ada di sini. Iya, Dokter Sarbini. Saya 13 tahun jadi relawan. Jadi Bang Onim dari kampung culun, nggak bisa ngapain, belajar di Mercy. Besar di Berarti Mercy. kenal ya dengan Dokter Sarbini Saya ya? dekat, termasuk almarhum Dokter Joshua Rizal. 13 tahun, mulai tidak aktif tahun 2012 dan konsen di jurnalis saya. Berarti selama itu Bang Onim di rumah sakit itu ya? Oh enggak, saya selama waktu jadi relawan, jadi relawan rumah sakit. Relawan rumah sakit yang Indonesia ya? Iya, rumah sakit Indonesia. Jadi saya itu alhamdulillah diamanakan untuk mengurus tanah wakaf untuk pembangunan rumah sakit Indonesia. Apa yang dipikirkan Bang Onim 24 tahun mau ke sana, mau ke Palestina, tempat perang seperti itu ya, dengan gaji yang relawan kan, kita bilang kan. Apa yang dipikirkan Bang Onim? Apakah kelilit utang di Indonesia Jadi gitu? gini, tahun 2009 itu kan terjadi agresi yang menewaskan 1.600 warga Gaza. Saya masih jadi relawan di sini dan sering dikirim di wilayah bencana, Aceh lah, terus ke banjir Jakarta lah, terus ke Sukabumi lah. Tim yang sudah berangkat ke Gaza, tim Mercy, berangkat ke Gaza duluan, itu meminta tenaga baru untuk memitigasi program lanjutan Rumah Sakit Indonesia. Saya iseng daftar. Kan 2009 kan otomatis dalam pikiran kita kalau ke Palestina otomatis cari mati, setor nyawa, bunuh diri. Iya. Kenapa? Abang Onim patah hati kan? Oh enggak. Jadi saya daftar, nama saya keluar. Bukannya senang, pucat. Orang tua saya sakit di kampung. Orang tua bilang kayaknya ini anak kami bakalan setor nyawa nih ke sana. Saya pulang dong ke Galela dan menyampaikan ke orang tua saya, almarhum bapak saya, bahwa di Palestina itu ada saudara kita, mereka manusia sama seperti kita. Kita Muslim dan di sana itu ada Masjid Al-Aqsa Mubarak
kita sebagai orang Islam di Indonesia tentunya minimal memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, dan Bang Onim ke sana itu bukan untuk angkat rudal atau senjata, murni sosial kemanusiaan. Harus memberikan edukasi agar supaya mereka paham, jangan sampai informasi tentang Palestina itu hanya dipahami oleh segelintir orang di Indonesia bahwa di sana itu jihad, angkat senjata, bom bunuh diri. Itu yang harus kita edukasi. Oke. Ternyata pas berangkat ke sana, Bukan ke sana mau mati Enggak, loh. ternyata Aku bukan. ke sana tuh relawan kesehatan. Benar Dan sekali. harusnya orang kesehatan tuh nggak mungkin Benar perang. sekali. Kalau ada diserang juga nggak mungkin rumah Iya, sakit. nah, Ya, teorinya itu. seperti itu. Berangkat ke sana ya kegiatan biasa, kegiatan untuk mitigasi program pembangunan rumah sakit Indonesia dan juga distribusi bantuan biasa, layaknya relawan biasa lah. Oke. Berjalannya 2009, 2010, 2011 harus ambil keputusan tadi. Menikah dan alhamdulillah dikaruniai 3 orang 3 anak. orang. Istri sekarang di mana? Istri kebetulan tadi malam baru dari Mas Dedi Corbuzier, Oke. capean tidur. Oke, tapi ada di Indonesia. Ada di Indonesia, asli di Palestina, Asli Palestina. ikut marga Onim. Oke. Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa nggak Ibu ya, Filin? Ibu bisa bahasa Indonesia nggak? Nggak bisa. Adik-adik bisa bahasa Indonesia semua ya? Bisa. Oke, bisa berapa bahasa nih? 3. Oke, apa aja? English, Indonesia, Arab. Oke, coba ngomong gini deh. Sudah dari kapan ada di Indonesia, dan Indonesia itu seperti apa sih? Siapa namanya tadi? Filin. Indonesia itu seperti apa sih? Pakai bahasa Inggris ya, Pak. Ayo, jangan malu. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris dulu? Iya lah. Pakai bahasa Indonesia. Malu. Malu dia. Malu dia. Bilang, saya di Indonesia sudah 1 minggu yang lalu. Saya di Indonesia sudah 1 minggu yang lalu. Iya, apa yang paling Filin suka di Indonesia? Makanannya atau apa, buah-buahannya atau apa? Suka makan bakso, Oh, suka Suka makan makan bakso. Kalau buah-buahan apa? rambutan, Rambutan. Sama apa lagi? durian. Durian. Di Palestina, di Gaza ada nggak? Enggak. Di Palestina itu ada kalau kita kan kemarin 10 hari lalu kan masih di Gaza, bom, dan Filin sembunyi di sudut, saya sembunyi di sudut. Di Indonesia ada nggak kayak gitu? Ada bom nggak? Nggak ada. Tapi masih ada rasa takut ya. Di Palestina takut. Serem nggak? Serem. Serem. Teman-teman kamu di mana sekarang? Enggak ada kabar. Nggak ada kabar. Jadi sekolahnya sudah hancur. Oh iya. Ada gurunya sudah meninggal, ada murid-murid yang satu sekolah yang meninggal. Kamu punya teman-teman sekolah itu Muslim semua nggak sih? Muslim. Muslim ada juga? Yang orang asing. Orang Kristen ya? Ada juga orang Kristen ya, satu kelas di situ. Oke, Bang Onim berarti kan sudah lama tinggal di sana ya, Bang Onim. Di Gaza ya, terutama ya, di Gaza ya. Jalur Gazanya. Di jalur Gaza. Saya pengen tanya, Bang Onim. Ini jalur Gaza ini masyarakat Palestina atau sebenarnya dominannya orang Hamas sebenarnya? Ya, Filin. artinya apa? Palestina Indonesia. Oh, Filistin Indonesia. Oke. Yang nomor 2, Nusantara. Bang Onim cinta banget dengan Indonesia sepertinya ya. Cinta Indonesia. Tetap ada Indonesia-nya ya, bajunya Indonesia. Nasionalis. Nasionalis Indonesia. Iya. Yang ketiga, Siapa? siapa sayang namanya sayang? Bahari. Bahari. Iya, Wow. Bahari. Tiga-tiganya ada unsur Indonesianya semua ya. Indonesia, dan mereka warga negara Indonesia, warga negara Palestina. 2 kewarganegaraan. Oh ya? Iya, kita Indonesia bisa usia 0 sampai 18 atau 17 tahun. Setelah 20 tahun itu harus memilih Palestina atau Indonesia. Oh, oke. Kalau Bang Onim sendiri? Saya Indonesia. 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 Bang Onim, saya pengen tanya Bang Onim. Bang Onim tinggal di Palestina. Palestina? Iya, saya tinggal di Palestina sejak tahun 2010. Ngapain Bang? Saya Kan udah tahu perang di sana Bang. Iya, saya itu sebenarnya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan Dr. Richard yang alhamdulillah kami pun sebenarnya selalu menonton Dr. Richard di Gaza ini kami. Saya merasa terharu. Dr. Richard khususnya terakhir kasus yang itulah kami juga nonton kok bisa Yang mana nih, Bang? ya, yang itulah. Yang Felix Xiao. Bukan yang ada remaja satu yang mau dibiayai. Oh, angkat adik. Itu Oke. juga. Wah, kalau kayak gitu kenapa nggak diangkat orang Gaza saja yang banyak harus di Amin kalau bisa dikasih kesempatan, amin. Bang. Wah, sampai ke Gaza ya, Bang. Sampai ke Gaza. Dr. Richard angkat adik sampai Gaza. Iya, saya warga negara Indonesia yang memang sejak awal itu saya terjun di bidang kemanusiaan. Iya, terjun di bidang kemanusiaan. Saya berangkat ke Gaza itu tahun 2009 sampai 2010, 2011 saya putra Indonesia. Pertama putra Indonesia menikah, melangsungkan pernikahan di jalur Gaza, bukan di luar ya, di jalur Gaza. Ketemu orang sana. Ketemu orang sana itu pun bukan cari jodoh sebenarnya, kan waktu itu usia saya sudah 24 tahun, 25 tahun, otomatis sudah harus memutuskan apakah mencari jodoh Oke. di sana atau di sini. Oke. Saya asli dari Halmahera Utara, Oke. seberangnya Morotai. Ah. Ternate sananya lagi. Oke. Iya. Saya lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Hamka, sarjana 1. Terus berangkat ke sana 2009, 2010, 2011. Sudah 3 tahun waktu itu di Gaza dan harus mengambil keputusan menikah. Tentunya menikah di sana pun mereka punya persyaratan tersendiri dan tidak mudah. Jadi saya itu ta'aruf atau perkenalan itu tidak hanya satu perempuan satu saja saat ini istri, tapi ta'aruf atau perkenalan itu satu perempuan Gaza bagian utara ditolak, Gaza bagian tengah ditolak. Ta'aruf. Ini yang ditolak siapa nih? Bang Onim. Mereka yang tolak. Mereka tolak Bang Onim. Mereka yang tolak karena kan biaya hidup di Gaza itu sama dengan biaya hidup di Amerika atau di Israel. Nah, sedangkan saya sendiri sebagai relawan waktu itu ya mengandalkan uang makan sekitar dirupiahkan 1,7 juta rupiah, sekitar 70-80 dolar kayaknya nggak cukup ya. Sedangkan biaya hidup di Gaza itu setelah menikah itu membutuhkan biaya UMR-nya itu 600 sampai dengan 700 USD ya, sekitar 11-12 juta. Otomatis cuannya kan nggak cukup. Tapi saya sebagai warga sebagai pemuda yang harus jujur bahwa saya berasal dari Maluku Utara, orang tua saya buruh tani dan saya kerjanya seperti ini. Prinsip saya itu dari awal sudah harus jujur, yang namanya jodoh rezeki kan di tangan Tuhan. Jadi harus jujur. Ta'aruf pertama, ta'aruf kedua, ta'aruf ketiga, ta'aruf keempat, ta'aruf kelima, ta'aruf keenam. Keenam sudah hopeless. Keenam hopeless dan waktu itu sudah angkat koper mau pulang ke Indonesia. Jadi cari jodoh di Indonesia. Kayaknya Bang Onim gak laku di sana. Dan harus sebenarnya kalau kita berbicara tentang Palestina itu akan kita temui yang namanya 3 agama. Yahudi, Muslim, Nasara atau Kristen. Iya. Kalau kita berbicara lagi tentang kota Yerusalem, itu haknya 3 agama. Muslim, Islam, dan juga Kristen. Tarik ulur lagi. Muslim, Yahudi, Kristen. 3 agama. Kristen, ya? Iya, 3 agama. Tarik lagi ke jalur Gaza. Gaza itu utara baratnya Palestina. Berbatasan langsung dengan negara Mesir. Gaza luasnya itu lebih kecil dari kota Depok, 367 km persegi, didiami oleh 2,3 juta. 82% warga Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Kenapa garis kemiskinan? Di blokade sudah lebih dari 16 tahun. Di blokade itu diokupasi. Di okupasi itu jalur perbatasan antara Mesir dan Gaza diblokade, ditutup. Tutup, warga asing siapapun dilarang, bantuan-bantuan makanan semuanya harus melalui Israel. Pintu perbatasan Gaza bagian utara, Erez, Gaza perbatasan langsung dengan Israel sama seperti itu. Itu untuk jalur manusia, ada juga untuk jalur bahan makanan di perbatasan Karem Abu Salem. Seluruh masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza, makannya, minumnya, pakaiannya, kebutuhan lainnya masuk ke Gaza harus seizin
pihak Israel. Yang namanya kan diblokade oleh pihak Israel. Lanjut lagi seperti yang dokter Tapi itu tadi. tapi itu Palestina itu Gaza itu punya Palestina, atau Palestina. punya Israel sebenarnya? Punya Palestina. Tapi kenapa harus melalui Israel semuanya? Kan dijajah mereka. Jadi seluruh mata uangnya Mata uangnya pakai Israel. Oke. Terus juga perekonomiannya seluruh memang dikuasai 82% di bawah 82% garis di bawah garis kemiskinan. dari 2, juta jiwa. Apa yang dilakukan Palestina Barat? Palestina tepi barat. Iya. Tepi barat sama. Jadi memang kehidupan mereka pun di bawah. Tidak jauh beda, itu sama saja. Lebih parah itu sebenarnya wilayah jalur Gaza daripada tepi barat. Oke. Tepi barat itu mereka masih ada akses keluar untuk ke negara lain, dan juga dari negara lain bebas untuk masuk ke wilayah tepi barat. Jadi tukar menukar, terus juga pasar, terus transaksi itu lebih modern dan lebih maju daripada wilayah jalur Gaza. Kan tepi barat kan mereka berdampingan dengan pihak Israel, ada Jerusalem, ada yang Hebron, ada juga Tel Aviv, itu arusnya terbuka seperti itu. Jadi apakah di Gaza itu semuanya dikuasai oleh pihak Hamas? Di Palestina sendiri itu ada dua faksi besar, faksi Fatah dan faksi Hamas. Faksi Fatah itu di tepi barat, mayoritasnya Fatah, akan tetapi juga Hamas ada. Ini kita bicara Hamas ada ya? Ada. Kita berbicara tentang politik ya. Di Gaza mayoritasnya Hamas, ada Fatah. Iya, ini kita berbicara tentang politik. Kedua faksi ini punya sayap militer. Kalau dari Fatah ada sayap militer namanya Syuhada Al-Aqsa. Mereka ngangkat senjata. Kalau Hamas, sayap militernya adalah Izzuddin Al-Qassam. Nah, saat ini yang terjadi peperangan di Gaza, itu yang angkat senjata untuk melawan dan juga berhadapan dengan tentara Israel, tidak hanya Izzuddin Al-Qassam alias dari Fatah, tetapi semuanya ada. Dari Fatah, Syuhada Al-Aqsa juga ada. Dari Izzuddin Al-Qassam yang punya Hamas juga ada. Yang dari Jihad Islami juga ada. Dan juga dari Jabhah Sya'biyah pun mereka angkat senjata untuk berhadapan dengan Israel. Berarti semua, bukan hanya Fatah nih. Makanya saya bukan punya hanya Hamas. Akan tetapi memang untuk kekuatan militernya yang paling kuat itu dari Izzuddin Al-Qassam, sayap militernya Hamas. Bang, langsung saya tanya aja ya, pertanyaan intinya ya. Kan tadi kan semua garis di bawah garis kemiskinan. Dari mana Hamas dapat dana sampai bisa ngerudal 5.000 rudal? Makanya gini, apalagi di bawah blokade dong, 16 tahun. Kok mereka masuknya dari mana? Jadi yaitu untuk bahan makanan sendiri itu mau tidak mau mereka dipasok dari, contohnya dari Cina, berlabuh di Asdod, pelabuhannya Israel. Dari Israel itu nanti masuk ke Gaza. Jadi perdagangan gini nih, walaupun diblokade oleh pihak penjajah Israel, perdagangan yang dilakukan oleh pihak Israel ke jalur Gaza itu lancar untuk pihak Israel bisa memasok bahan-bahan makanan mereka. Kalau kita di Indonesia sedang ada boikot ya. Kalau kami di Gaza itu tidak berlaku yang namanya boikot. Kalau boikot kami makan apa? Mati dong. Itu tidak berlaku seperti itu. Jadi 99% makanan yang kami makan, air yang kami minum, semuanya dipasok dari Israel. Nah, kita kalau berbicara tentang yang mereka peroleh rudal dan senjata itu dapatnya di mana, itu bukan ranah penguning, ini sudah masuk ke ranah militer sebenarnya mereka. Saya juga sebenarnya tidak tahu ya, apakah itu dengan menggunakan terowongan atau negara lain, itu saya tidak, karena tujuan Bang Onim di sana itu murni sosial kemanusiaan, jadi tidak mengetahui. Tidak mengetahui sampai ke sana. Tidak. Pertanyaan saya kayak gini, Hamas menyerang dengan 5.000 rudal. Itu maunya Hamas atau maunya semua masyarakat yang ada di Gaza? Kalau kita berbicara tentang penyerangan tersebut, kita jangan terkonsentrasi atau fokus tentang penyerangan tanggal 7 Oktober. Akan tetapi kita harus tarik dulu ke belakang nih, Dok. Tarik dulu ke belakang, sebelum bulan Oktober kita melihat bagaimana perempuan Palestina di Yerusalem, mereka ditendang, mereka ditarik, mereka disiksa. Terus sebelum tanggal bulan Oktober juga kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang orang Kristen
itu mereka pun sangat dipersulit untuk melaksanakan ibadah di gereja yang ada di kota Bethlehem. Itu yang terjadi seperti itu. Ditarik lagi sebelum 1 tahun, 2 tahun ke belakang, saya menjadi saksi pihak Israel itu dengan mudahnya membunuh masyarakat Palestina sebelum-sebelumnya. Jadi tidak hanya baru pada tanggal 7 Oktober yang pada akhirnya terjadilah penyerangan besar-besaran yang pertama kali dalam sejarah pejuang Palestina melakukan penyerangan ke pangkalannya militer Israel. Kalau mereka melihat bahwa ini kok PBB, dunia internasional seakan tidak peduli dengan penderitaan dari masyarakat Palestina yang dilakukan oleh pihak Israel, yang pertama. Yang kedua, dari warga Palestina dan juga pejuang Palestina serta faksi Fatah dan faksi Hamas melihat bahwa kok kita tidak dicuek ya dengan adanya pembantaian, dengan adanya pembunuhan, dengan adanya perampasan rumah, dengan adanya aneksasi, dengan adanya penggusuran rumah dan tanah yang dilakukan oleh pihak Israel. Itu dunia internasional itu tutup mata dan tutup telinga, tidak mau mendengar sama sekali bahwa ada manusia di Palestina yang hak mereka itu tidak dipenuhi, yang pada akhirnya tentunya pecahlah yang kita kenal dengan 7 Oktober itu berbagai deretan pemicu yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau contohnya ada teman-teman berbicara bahwa teman-teman Indonesia berasumsi atau beropini bahwa kalau tidak ada terjadi peperangan tanggal 7 tersebut, otomatis tidak ada serangan brutal oleh pihak penjajah Israel. Tidak seperti itu. Kita tarik ulur kembali 75 tahun Sebelum dari sana seperti itu kan. Dari mandat PBB juga menawarkan kalau bisa ada two state, dua negara. Akan tetapi dua negara ini dengan berbagai persyaratan yang ditawarkan oleh PBB itu tidak dipenuhi oleh pihak Israel, yang pada akhirnya pihak Israel membangun pemukiman Yahudi di tanahnya masyarakat Palestina. Pihak Israel setiap bulan, setiap pekan malah menambah ribuan pemukiman Yahudi, dan itu di atasnya tanah Palestina yang sudah dibatasi atau sudah ditentukan oleh PBB bahwa lokasi ini nanti ada miliknya Yahudi, lokasi ini adalah miliknya orang Palestina sesuai dengan mandatnya PBB. Oke.